selamat datang di channel Ruang Berpikir. Di video kali ini, saya ingin berbagi dengan Anda tentang mengubah pikiran yang miskin menjadi pikiran kaya. Apa sih bedanya pikiran yang miskin dan pikiran yang kaya? Bagaimana cara mengubah pikiran yang miskin menjadi pikiran kaya? Apa manfaatnya bagi kehidupan kita? Mari kita simak bersama-sama. Pikiran yang miskin adalah pola pikir yang cenderung negatif, pesimis, terbatas, dan tidak percaya diri. Pikiran yang miskin sering merasa kurang, tidak puas, iri, dan mengeluh. Pikiran yang miskin juga takut mengambil risiko, berubah, dan belajar hal-hal baru. Pikiran yang miskin tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, tidak bersyukur atas apa yang dimiliki, dan tidak mencari dukungan dari orang-orang yang positif. Pikiran yang kaya adalah pola pikir yang cenderung positif, optimis, luas, dan percaya diri. Pikiran yang kaya selalu merasa cukup, puas, bersyukur, dan bersemangat. Pikiran yang kaya juga berani mengambil risiko, berubah, dan belajar hal-hal baru. Pikiran yang kaya memiliki tujuan hidup yang jelas, bersyukur atas apa yang dimiliki, dan mencari dukungan dari orang-orang yang positif. Mengapa kita perlu mengubah pikiran yang miskin menjadi pikiran kaya? Karena pikiran kita menentukan tindakan kita, dan tindakan kita menentukan hasil kita. Jika kita memiliki pikiran yang miskin, kita akan melakukan hal-hal yang tidak produktif, tidak efektif, dan tidak bermanfaat. Hasilnya, kita akan mendapatkan kehidupan yang tidak berkualitas, tidak sejahtera, dan tidak bahagia. Jika kita memiliki pikiran yang kaya, kita akan melakukan hal-hal yang produktif, efektif, dan bermanfaat. Hasilnya, kita akan mendapatkan kehidupan yang berkualitas, sejahtera, dan bahagia. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, antara lain. 1. Mengenali pola pikir kita saat ini. Langkah pertama adalah menyadari dan mengakui pola pikir kita saat ini. Apakah kita termasuk orang yang memiliki pikiran yang miskin atau pikiran yang kaya? Apa saja ciri-ciri pikiran yang miskin dan pikiran yang kaya? Apa saja dampak pikiran yang miskin dan pikiran yang kaya bagi kehidupan kita? Dengan mengenali pola pikir kita saat ini, kita bisa mengetahui apa yang perlu kita ubah dan apa yang perlu kita pertahankan. 2. Membuang pikiran negatif dan menggantinya dengan pikiran positif. Langkah kedua adalah membersihkan pikiran kita dari pikiran-pikiran negatif yang merugikan kita, seperti pikiran-pikiran yang tidak realistis, tidak rasional, tidak logis, tidak konstruktif, dan tidak sehat. Pikiran-pikiran negatif ini bisa berasal dari diri kita sendiri, lingkungan, media, atau orang lain. Kita bisa membuang pikiran negatif dengan cara mengidentifikasi, menantang, dan mengubahnya menjadi pikiran positif yang menguntungkan kita, seperti pikiran-pikiran yang realistis, rasional, logis, konstruktif, dan sehat. Pikiran-pikiran positif ini bisa berasal dari diri kita sendiri, lingkungan, media, atau orang lain. Kita bisa menggantikan pikiran negatif dengan pikiran positif dengan cara mengulang, menguatkan, dan mempraktikkan pikiran positif tersebut. 3. Membuat tujuan hidup yang jelas dan bermakna. Langkah ketiga adalah menentukan tujuan hidup kita yang jelas dan bermakna. Tujuan hidup adalah alasan mengapa kita ada di dunia ini, apa yang ingin kita capai, dan apa yang membuat kita bahagia. Tujuan hidup bisa berbeda-beda untuk setiap orang, tetapi yang penting adalah kita memiliki tujuan hidup yang sesuai dengan nilai, minat, bakat, dan potensi kita. Dengan memiliki tujuan hidup yang jelas dan bermakna, kita bisa memiliki motivasi, arah, dan fokus untuk melakukan hal-hal yang positif dan produktif. 4. Bersyukur atas apa yang kita miliki. Langkah keempat adalah menghargai dan menghormati segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan, alam, atau orang-orang di sekitar kita. Bersyukur adalah sikap yang bisa membuat kita lebih positif, lebih bahagia, dan lebih sehat. Dengan bersyukur, kita bisa melihat sisi baik dari segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, baik itu hal-hal kecil maupun besar. Bersyukur juga bisa membuat kita lebih rendah hati, lebih sabar, dan lebih ikhlas. 5. Mencari dukungan dari orang-orang yang positif. Langkah kelima adalah mencari bantuan, saran, atau semangat dari orang-orang yang positif dan peduli kepada kita, baik itu keluarga, teman, pasangan, mentor, atau orang lain yang kita percayai.
Dukungan adalah hal yang bisa membuat kita merasa tidak sendirian, tidak terisolasi, dan tidak terabaikan. Dukungan juga bisa memberi kita kekuatan, kepercayaan diri, dan inspirasi untuk menghadapi masalah-masalah yang kita alami. Dukungan juga bisa memberi kita perspektif, solusi, atau alternatif yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Itulah tadi 5 langkah untuk mengubah pikiran yang miskin menjadi pikiran kaya. Saya harap video ini bermanfaat dan memberi Anda inspirasi untuk meningkatkan kualitas pikiran dan kehidupan Anda. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.